Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Isam Fahmi selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data dan teman-teman yang sedang berbahagia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok STAK 1. Saya Faisal Afialiuddin, NIM 1719032, dan rekan saya Robitul Ilmi, NIM 1799016. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan tentang penerapan dari STAK, di mana kami mengangkat masalah yaitu memeriksa kata dengan lawan katanya. Ketika kata tersebut bertemu dengan lawan katanya, maka nilainya akan true. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Robit. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, di sini kita akan membahas tentang program memeriksa kata dengan lawan katanya. Jadi nanti program ini akan memeriksa apakah kata-kata yang diinputkan user itu merupakan pasangan kata dengan lawan katanya atau tidak. Jika iya, maka nantinya akan dinilai true, dan jika tidak, maka akan dinilai false. Nah, baik yang pertama yaitu algoritmanya. Yang pertama yaitu buatlah list pasangan kata. Contoh, kita akan memasukkan kata-kata seperti tua, muda. Nah, karena lawan kata dari tua adalah muda dan lawan kata dari muda adalah tua, maka kita juga harus memasukkan keduanya sehingga muda, tua, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu input kata-kata yang ingin diperiksa dan masukkan ke dalam stack. Jadi nanti akan ada beberapa kata yang diinputkan oleh user dan dimasukkan ke dalam stack. Nah, ketiga, buatlah variabel hasil untuk menyimpan hasil true dan hasil false. Kemudian ambil satu kata dari stack. Nah, contoh, user memasukkan kata tua dan juga muda. Karena kata yang terakhir diinputkan oleh user adalah muda, maka saat mengambil kata pertama dari stack adalah muda. Kenapa? Karena stack memiliki konsep last in first out, yaitu yang terakhir kali diinputkan oleh user, yaitu yang pertama kali diambil dan diperiksa. Nah, kemudian bandingkan kata tersebut dan kata yang berada pada list pasangan kata. Di sini kita lihat bahwa kata muda terdapat pada list pasangan kata, yaitu yang muda, tua. Jika tidak ketemu, maka kirim hasil false pada variabel hasil. Jika ketemu, maka ambil satu kata dari stack lagi untuk membandingkannya dengan list pasangan kata yang tadi sama dengan kata yang pertama. Nah, karena kata muda terdapat pada list pasangan kata, berarti kita ambil kata selanjutnya yang dibutuhkan oleh user, yaitu tua. Jika kata kedua tidak ketemu dengan pasangan kata pertama, maka variabel hasil berisi false. Karena kata kedua yaitu tua dan kata pertama yaitu muda terdapat pada list pasangan kata yaitu yang kedua ini, maka kita kirim hasil true pada variabel hasil. Nah, proses ini akan dilakukan terus sampai data yang ditentukan oleh user habis. Terakhir, nilai-nilai yang terdapat pada variabel hasil akan dievaluasi dengan menggunakan operator AND. Karena menggunakan operator AND, maka nanti hasil akhirnya akan bernilai true apabila semua nilai-nilainya adalah true, tetapi akan bernilai false hasil akhirnya apabila terdapat salah satu atau satu saja yang bernilai false. Nah, selanjutnya yaitu flowchart-nya. Yang pertama yaitu membuat list pasangan kata seperti tadi. Kemudian membuat variabel untuk menyimpan nilai dari
kata-kata tadi. Kemudian user menginputkan kata. Nah, selanjutnya yaitu ambil kata pertama, yaitu mengambil kata yang terakhir diinputkan oleh user. Kata yang diambil tadi akan diperiksa apakah terdapat pada list pasangan kata. Jika tidak, maka kata tersebut akan dinilai false, kemudian disimpan pada variabel. Kemudian akan berlanjut mengambil kata yang pertama lagi. Jika ternyata kata yang pertama ada pada list pasangan kata, maka kita mengambil kata kedua. Nah, kata kedua ini akan diperiksa apakah ada atau terdapat pada list pasangan kata atau tidak. Jika tidak, maka akan dinilai false, kemudian mengambil kata kedua yang selanjutnya. Proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai kata yang diinputkan habis. Nah, jika ternyata semuanya bernilai false, maka nilai tersebut akan disimpan pada variabel hasil dan kembali mengambil kata yang pertama. Jika ternyata kata yang kedua itu ada pada list pasangan kata, maka nilainya akan dinilai true, kemudian disimpan pada variabel hasil. Setelah itu mengambil kata pertama lagi. Begitu seterusnya sampai kata yang diinputkan oleh user itu habis. Nah, kemudian diproses menggunakan operator AND, kemudian outputnya ditampilkan. Nah, sekarang kita akan melihat contoh programnya. Ini adalah contoh programnya. Di sini kita pertama mendefinisikan kelas tag. Sebenarnya apabila tidak mendefinisikan kelas tag terlebih dahulu juga bisa, tapi kami mendefinisikan kelas tag terlebih dahulu karena kita ingin menampilkan stack dengan beberapa definisi yang hanya ada pada stack. Contoh, untuk memasukkan data ke dalam stack, maka istilah yang digunakan adalah push, tetapi dalam list tidak ada istilah push, yang ada adalah append. Jadi kita definisikan push yaitu append pada list, seperti itu. Nah, di sini yaitu ini adalah contoh pasangan kata yang terdapat pada program ini. Kemudian ini adalah untuk memasukkan kata-kata yang diinputkan oleh user, kemudian kemudian dimasukkan ke dalam stack. Nah, ini adalah beberapa atau contoh dari proses dari program memeriksa kata dengan lawan katanya. Untuk memeriksa kata pertama yaitu kurang lebih seperti ini, dan untuk memeriksa kata keduanya yaitu kurang lebih seperti ini. Kemudian hasil akhirnya akan diperiksa. Kita akan mencoba untuk menginputkan beberapa kata. Nah, pertama kita akan mencoba memasukkan satu kata. Contoh katanya yaitu baik. Nah, di sini baik bernilai false. Kenapa? Karena kata baik di sini tidak memiliki lawan kata. Jadi, karena pada program ini apabila user hanya memasukkan satu kata, maka akan langsung dinilai false. Kenapa? Karena sudah dapat dilihat bahwa tidak ada lawan kata yang diberikan oleh user. Kemudian kita akan melihat atau mencoba untuk memasukkan kata yang lain. Kita akan masukkan dua kata. Kata yang pertama yaitu baik, dan kata yang kedua yaitu buruk. Nah, di sini program ini menilai baik buruk itu adalah true atau benar merupakan lawan kata. Jadi yang pertama yaitu karena yang dimasukkan adalah baik, kemudian
yang kedua adalah buruk, kita periksa apakah buruk terdapat pada list pasangan kata. Nah, dapat kita lihat di sini buruk terdapat pada list pasangan kata. Karena terdapat pada list pasangan kata, kita mengambil kata kedua, yaitu baik. Nah, kata pertama buruk dan kata kedua baik. Di sini ternyata terdapat pada list pasangan kata, sehingga program ini menilai bahwa itu adalah true. Kita akan mencari atau mencoba masukkan kata yang lainnya. Kita akan masukkan dua kata, yang pertama yaitu baik dan yang kedua yaitu buruk. Maaf, kita ulangi. Yang pertama yaitu baik, yang kedua yaitu bersih. Nah, di sini bernilai false. Kenapa? Kata yang pertama yaitu baik. Kata pertama yang diperiksa yaitu bersih. Nah, karena bersih pada kata pertama ada pada list pasangan kata, kita mengambil kata yang kedua yaitu baik. Nah, kata pertama bersih dan kata kedua baik tidak ada pada list pasangan kata, sehingga program akan menilai false pada kata-kata tersebut. Selanjutnya, kita akan memasukkan 3 kata. Yang pertama, baik, kedua, bersih, ketiga, buruk. Nah, program akan menilai kata-kata tersebut false. Kenapa? Kata yang pertama diperiksa yaitu buruk. Buruk sebagai kata pertama yaitu ada pada pasangan kata. Nah, untuk kata kedua yang diambil adalah bersih. Kata pertama buruk dan kata kedua bersih. Karena pada pasangan kata tidak ada, maka kita cari atau ambil lagi kata kedua yaitu baik. Kata pertama buruk dan kata kedua baik ternyata ada pada list pasangan kata, maka kita simpan nilainya sebagai true. Nah, selanjutnya yaitu kata yang tersisa adalah bersih. Kata yang pertama adalah bersih, karena bersih ada pada list pasangan kata, maka kita ambil kata kedua. Karena kata kedua tidak ada, maka bersih kita nilai false. Nah, karena yang pertama adalah true dan yang kedua adalah false, maka hasil akhirnya adalah false. Seperti itu. Jadi, seperti itulah algoritma, flowchart, dan juga contoh program dari memeriksa kata dengan lawan katanya. Baik, itulah tadi presentasi dari Mas Robit. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Saya Faisal Afialuddin dan rekan saya Robitul Imi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.